Kan ini tektokannya kan banyak ya, tektokannya banyak. Apalagi nanti Martin Paes juga kemarin, nanti ada wawancara juga dia. Kemarin ada wawancara sama semua lah ya. Hari ini juga ada wawancara. Tes kesehatan juga hari ini udah. Ya, jadi ya secepatnya lah. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean pemain keturunan. Ya siapa lagi kalau bukan sosok Martin Paes. Oke, kalau kita melihat Martin Paes ini posisinya saat ini memang sangat genting ya bersama Timnas Indonesia. Mengapa saya bilang genting? Karena memang ya dari awal saya juga sudah menduga hal ini akan terjadi ya. Kemarin ketika Martin Paes datang ke Indonesia ya, itu sedikit ada yang menurut saya mengganjal. Kalian mungkin juga bisa melihat ya bagaimana sosok kedatangan Tom Haye, kemudian Jay Ides, kemudian juga Nathan ya. Kemudian ada juga beberapa pemain lain seperti Ragnar yang notabene mereka sepertinya ya ketika sudah salaman dengan Bapak Erick Thohir, dia langsung diupload oleh PSSI ya melalui akun PSSI dan lain sebagainya. Kemudian dia juga langsung mengunjungi GBK ya, seperti seolah menjadi budaya baru kepemimpinan Erick Thohir, kemudian memakai baju Timnas Indonesia. Nah, ini memang sedikit berbeda dan Martin Paes tidak melakukan hal itu. Nah, ketika sudah salaman dengan Bapak Erick Thohir ya, sehari setelahnya itu dia langsung terbang ke Amerika. Nah, ini memang sedikit berbeda dan ternyata betul saja memang ada beberapa kendala ya yang memang ini membuat proses dari Martin Paes ini sepertinya terkendala atau mungkin bisa juga dikatakan tertunda. Nah, ini saya juga langsung mendapatkan ya statement dari Bapak Arya Sinulinga bahwa memang ya untuk sosok Martin Paes ini belum bisa menjadi bagian timnas dalam waktu dekat. Permasalahannya ya ini karena memang dia sudah mengikuti ya, atau bergabung bersama timnas Belanda U21 saat melawan Belarusia ya U21 di ajang kualifikasi Piala Eropa U21 pada tahun 2021 lalu. Nah, kala itu ya Martin Paes ini sudah berusia 22 tahun ya, artinya sudah melewati ambang batas usia 21 tahun. Adapun Martin Paes itu ya masuk ke dalam skuad timnas Belanda dan juga berstatus sebagai pemain cadangan. Nah, ini memang menjadi kendala Martin Paes karena itu adalah kalender FIFA dan juga agenda FIFA juga. Nah, di sini kemudian Bapak Arya Sinulinga pun memang mengatakan ya bahwa ya memang ada kendala di sana karena pada usia 22 tahun Paes ternyata sudah membela salah satu negara anggota FIFA yakni Belanda. Kemudian Bapak Arya Sinulinga pun juga mengatakan setelah itu baru kami memikirkan langkah-langkah berikutnya. Nah, maka dari itu kalau sudah seperti ini memang ini agak sedikit sulit ya karena memang harus ada beberapa tahapan untuk bisa membela timnas Indonesia. Nah, di sini juga saya teringat ya dengan aturan FIFA mengenai pemain yang bisa berpindah kewarganegaraan ya, dan juga memang ini agak sedikit sulit. Nah, di sini mungkin saya ingin mengutip dari aturan FIFA di artikel 9 ayat 2 ya, bahwa peraturan FIFA soal pergantian asosiasi dalam artikel ini ya yang di ayat 9 ayat 2 ini berbunyi seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama. Nah, artinya di sini 21 tahun ya. Baik di level senior, junior dan dalam pertandingan resmi. Kemudian selain itu sang pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela tim nasional plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali. Nah, kalau untuk caps bersama tim senior tentu belum ya. Kemudian selama 3 tahun terakhir itu tidak dipanggil oleh timnas di asosiasi tersebut juga itu sudah bisa dipenuhi oleh sosok Martin Paes. Dan yang memang menjadi ganjalan ini hanya faktor usia yang memang
kala dia membela timnas Belanda U21 itu usianya sudah 22 tahun. Nah, ini karena kemarin waktu Piala Eropa itu ya, kualifikasi Piala Eropa itu memang ada sedikit kemunduran jadwal, sehingga memang para pemain-pemain Belanda yang memiliki usia 22 tahun itu masih diperbolehkan. Nah, ini memang sedikit menjadi apa ya, bisa dibilang ini akan lebih sulit lagi, karena memang PSSI tidak berurusan lagi dengan FIFA saja, tetapi PSSI ini akan melewati beberapa jalur ya. Salah satunya adalah CAS ya. CAS itu adalah Pengadilan Arbitrase Olahraga. Ya, saya sangat yakin sekali ini akan seperti banding lah, atau seperti nego ya, nego dalam hal olahraga terkhusus sepak bola. Artinya di sini PSSI harus mengutus beberapa orang ya untuk bisa bernegosiasi mengenai Maarten Paes ini. Nah, apakah jawabannya di sini? Apakah jawabannya untuk sosok Maarten Paes ini akan bisa menjadi bagian timnas? Tentu masih ada kemungkinan, ya, masih ada kemungkinan. Tetapi kita belum tahu apakah Maarten Paes ini akan bisa selesai dengan cepat, ya. Nah, ini belum tahu, karena setelah saya melihat referensi beberapa pemain-pemain yang berpindah asosiasi atau kewarganegaraan, itu memang rata-rata 21 tahun teman-teman, ataupun pemain yang memang di usia 25, 26 seperti sosok Sandi, kemudian Patinama ya, ataupun Jordi Amat yang memang usianya di atas 21, dia sudah tidak bermain ya di klub ataupun timnas senior, ataupun tidak bermain lagi bersama timnas ketika umurnya di atas 21 di negara lama atau negara sebelumnya. Nah, ini memang berbeda ya, seperti kasus-kasus pemain-pemain keturunan. Ya, menurut saya semoga saja ya dengan adanya hal ini ya, dengan adanya beberapa kendala ini, tentu ini bisa menjadi pembelajaran ke depan ya. Kalau bisa dibilang ya, apakah Maarten Paes ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia? Jawabannya tentu yes, iya, sangat dibutuhkan sekali. Karena dari segi kualitas Maarten Paes itu tidak bisa berbohong ya, dan kita sudah melihat sebenarnya ini akan menjadi poin yang sangat bagus ya bagi timnas Indonesia ke depan. Nah, kemudian di sini teman-teman, saya juga teringat beberapa waktu lalu juga ya, bahwa salah satu agen dan juga ini juga bagian dari PSSI yang selalu memberikan jembatan ya bagi para pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia, yakni Ferdi Bahdim ya, yakni kakak Irfan Bahdim, yang memang dia selalu membawa pemain-pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Dia kemarin ya, beberapa minggu lalu yang sudah update beritanya mungkin juga sudah tahu, menghubungi kiper keturunan Indonesia Jerman, yakni Daniel Klein. Nah, itu juga menjadi timbul pertanyaan ya. Saya berasumsi ya, ini asumsi saya saja, dan mungkin teman-teman juga bisa menilai sendiri nanti. Nah, Daniel Klein ini usianya juga masih muda ya, yakni 22 tahun ya. Dirinya belum pernah membela timnas Jerman U21. Dia terakhir kali membela timnas Jerman U18 ya. Dan dirinya pun memang saat ini juga bersedia membela timnas Indonesia. Nah, dari situ ya, kalau saya melihat apakah ini ya yang menjadi gambaran atau pemecah solusi jika memang sosok Maarten Paes tidak jadi. Nah, itu juga menjadi sebuah tanda tanya. Itu menurut saya ya, atau asumsi saya. Karena memang kalau dilihat saat ini memang situasi Maarten Paes ini sangat genting. Artinya dari PSSI pun, jika memang Maarten Paes tidak bisa menjadi bagian timnas Indonesia, ada opsi lain yang bisa ditawarkan, dan salah satunya adalah Daniel Klein. Daniel Klein juga sudah mengatakan bahwa dia sangat terbuka untuk membela timnas Indonesia, dan dia juga mengatakan jika dia membela Indonesia, ibunya khususnya yang berasal dari Bali juga sangat senang. Nah, ini memang ya kita tidak tahu ya ke depan seperti apa, apakah
Martin Paes ini berjodoh bersama timnas atau tidak. Tetapi yang jelas ini harapan kita semua, dan PSSI sangat yakin, terkhusus Bapak Erick Thohir ya, sangat yakin untuk bisa segera mengupayakan dan mengusahakan sosok Martin Paes ini bergabung bersama timnas Indonesia, karena posisi penjaga gawang itu sangat dibutuhkan sekali. Walaupun tak terlepas dari itu ya, harapannya juga seperti proses Cyrus Margono ini ada kejelasan, karena hingga saat ini kita belum tahu ya kapan proses Margono ini akan selesai. Apalagi kita memang sangat membutuhkan, walaupun Martin Paes ini lama ya untuk menjadi bagian timnas nantinya, setidaknya sosok Margono ini dipercepat, karena memang dirinya kalau tidak salah ya, ini hanya tinggal menunggu bagaimana sumpah WNI, dan juga ada beberapa tahap lagi, sedikit lagi untuk menuju sumpah WNI, itu saja. Dan artinya memang ya, semoga saja ini bisa dipercepat lah oleh PSSI, agar nantinya di amunisi di lini belakang ini semakin konsisten, kemudian kompetisinya semakin sehat. Di situ ada Hernando, ada Nadeo ya, ada Sahrul ya, ada beberapa pemain, Muhammad Riyandi dan lain sebagainya, dan artinya ini akan persaingannya semakin bagus. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar sosok Martin Paes ini? Apakah kalian yakin dirinya masih bisa membela timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.